guys, ketemu lagi dengan gue di kanal Bang Arif. Kita nongkrong lagi di Hotspots. Sebagaimana biasa, Hotspots adalah satu rubrik di mana gue akan mengulas isu-isu yang hot, yang hangat, yang seru di sekitar kita. Dan selalu nggak sendirian ya. Pasti di Hotspots ada narasumber yang seru buat seru-seruan bareng lu semua. Nah, hotspot kali ini agak khusus bro, karena ini didedikasikan untuk juga memenuhi salah satu kaidah jurnalistik, yaitu memberikan hak jawab atau hak untuk merespon. Karena kemarin gue pernah bikin satu podcast yang berkaitan dengan dana haji ya, ini lo lihat lagi thumbnailnya. Dan alhamdulillah direspon oleh Kepala Badan Pelaksana dari BPKH, yaitu Bapak Anggito Abimanyu. Dan dari obrolan kita, kemudian Pak Anggito meminta gue untuk ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak dari BPKH. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita, bro semua. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Insinyur Suhaji Lestiadi ME. Gue sapa dulu ya, Pak Suhaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Arif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak juga sehat ya Pak ya. Ini pandemi lagi ngamuk kembali Pak. Kita harus. Hari ini genting pandemi, pandemi iya genting. Pak, betul. Saya sampai pusing Pak, buka di grup apapun itu orang sharingnya sebagian besar all about pandemi Pak. Iya, semoga kita semua sehat Bang Arif. Amin. Ya kita langsung Pak Suhaji, karena ini memang teman-teman nih viewers tuh pengen banget tahu tentang dana haji ya Pak. Kan triggernya kemarin karena pembatalan haji, kembali kita tahun kedua nih nggak bisa berangkat haji. Dan akhirnya tuh bola liarnya menyasar ke sebenarnya dana haji kita nih aman apa enggak Pak. Dalam beberapa kesempatan kan Pak Anggito selalu mengatakan nih dana haji kita tuh aman gitu ya. Bahkan diaminkan juga oleh Pak Aceh Sazili dari DPR dan juga beberapa yang lain. Juga Pak Muhajir Pak ya, Pak Menko PMK. Sehingga kita pengen nanya nih Pak kepada Pak Suhaji sebagai pengawas di BPKH yang lebih khusus juga membawahi hal-hal yang berkaitan dengan investasi. Kalau disebut aman Pak dana haji kita itu seberapa aman dan gambaran amannya seperti apa kira-kira Bapak? Ya, baik Bang Arif, kita bincang-bincang santai tapi serius ya Bang Arif ya. Siap. Jadi begini, kalau dikatakan dana haji aman tentu kita harus menjelaskan dan menyampaikan kriteria amannya seperti apa. Kan gitu ya Bang Arif ya? Betul Pak. Ya. Jadi saat ini dana haji itu ada 150 triliun. Iya. Nah kemudian sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, karena BPKH ini kan lembaga hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2018, kemudian diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017. Itu semua mengatur bagaimana BPKH harus dijalankan. Jadi tidak bisa dengan keinginan dari pengelola saja Bang Arif, tapi ada rambu-rambunya gitu ya. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa dana haji itu harus dikelola pertama berdasarkan azas prinsip syariah. Jadi harus diinvestasikan atau ditempatkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah. Begitu Bang Arif ya, atau instrumen-instrumen syariah. Yang kedua, dia harus aman. Dalam arti undang-undang sendiri mengamanatkan itu harus aman kan gitu kan ya. Jadi tidak hanya kita yang menginginkan tapi undang-undang mengamanatkan harus aman. Sehingga kita harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Kemudian juga kita harus memberikan nilai manfaat. Karena jangan sampai karena hanya aman tapi ternyata mubazir gitulah ya, tidak memberikan nilai manfaat. Karena itu harus ada kombinasi antara aman, hati-hati, tetapi juga memberikan nilai manfaat, namun harus berdasarkan prinsip syariah. Nah itu aturan mainnya gitu Bang Arif. Oke. Nah, kemudian di dalam rambu-rambunya itu, kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 itu juga disebutkan bahwa komposisinya gitu ya Bang Arif ya. Pengelolaan dana haji itu penempatannya itu dari seluruh dana haji yang dikelola itu komposisinya sampai dengan tahun ketiga sejak beroperasi kan gitu ya. Kalau tahun pertama, kedua, ketiga itu masih 50% Bang Arif. 50% penempatan, 50% investasi.
Tapi sampai dengan tahun ketiga dia harus mulai menurun di penempatan tapi meningkat di investasi. Sehingga mulai tahun 2021 ini Bang Arif, itu komposisinya haruslah 30% di penempatan dan 70% di investasi. Nah, kemudian kita lihat, tentu tadi kan konteksnya dana haji aman, kan gitu ya Bang Arif ya? Iya, betul. Nah, tentu kita lihat sekarang bagaimana penempatan di bank. Nah, kami karena harus sesuai dengan ketentuan syariah, maka penempatannya semuanya di bank syariah, Bang Arif. Ya. Jadi seluruh bank syariah yang ada di Indonesia itu sedikit banyak ada mengelola dana haji. Nah, kemudian satu lagi yang penting bahwa kami sudah mendapatkan kepastian penjaminan dari lembaga penjamin simpanan LPS bahwa seluruh dana haji itu dijamin oleh LPS. Kenapa? Karena kan memang dana haji itu ultimate-nya, ujungnya itu kan memang milik jamaah. Dan penjaminan itu diberikan sampai dengan simpanan 2 miliar. Jadi kalau Bang Arif punya simpanan di bank sampai dengan jumlah 2 miliar, satu rekening di satu bank itu dijamin oleh LPS. Nah, sedangkan kan dana jemaah haji ini kan cuma 25 juta per orang Bang Arif. Jadi setoran awal yang masuk ke BPKH itu orang per orang itu hanya 25 juta. Sehingga dengan demikian kan otomatis dia masih masuk di dalam ketentuan penjaminan LPS yang memang maksimal sampai 2 miliar gitu Bang Arif. Jadi ini clear ya. Jadi dari sisi penempatan di bank dia dijamin oleh LPS. Nah, kita tentu tahu ya tentu di Indonesia ya yang kita bisa andalkan untuk menjamin ya LPS Bang. Ya kan tidak ada yang lain kan karena kita memang itu sesuai dengan peraturan kenegaraan kita. Dan yang kedua, tentu yang diinvestasi, kan gitu ya, Bang Arif ya. Nah, di investasinya bagaimana kan gitu. Nah, tentu di investasi ini kami diatur lagi gitu, Bang Arif. Ada turunannya, ya. Yang pertama, kami itu boleh di surat berharga. Investasinya itu boleh di surat berharga. Tapi di surat berharga ini tidak ditentukan jumlah maksimal plafonnya. Jadi kosong aja gitu. Hanya disebut surat berharga. Surat berharga itu tentu surat berharga yang bisa diterbitkan oleh negara, juga bisa diterbitkan oleh korporasi. Nah, dua ya, ada surat berharga negara, ada surat berharga korporasi. Nanti saya turunkan lagi Bang Arif ya, ini pelan-pelan dulu. Kemudian ada lagi komposisi kita dalam investasi itu dibolehkan investasi pada investasi langsung. Itu jumlahnya 20% dari total dana haji yang dibolehkan. Kemudian investasi lainnya itu yang dibolehkan 10%. Kemudian yang terakhir investasi dalam bentuk emas, yaitu plafonnya 5%. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih mendalam lagi nih Bang Arif, karena ini kan mau klarifikasi ya, jadi kita harus detail kan supaya terlihat dari mana amannya gitu ya Bang Arif ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau agak teknis jadinya gitu ya. Siap Pak. Jadi tadi kan saya katakan surat berharga bisa korporasi, bisa surat berharga negara, itu tidak ditentukan plafonnya. Maknanya dia bebas. Bebas ya. Jadi kalau kita bisa investasi langsung sampai 20%, investasi lainnya sampai 10%, sudah 30 kan Bang ya? Betul. Kalau ditambah emas 5%, berarti kan 35 nih. Sedangkan tadi kan komposisi dia 70%. Maknanya kalau semua plafon ini terpenuhi, investasi langsung 20, investasi lainnya 10, investasi emas 5, berarti ada 35, berarti porsi surat berharga itu 35 Bang. Ya kan ya? 35%. Jadi kalau itu artinya terisi semua, berarti penempatan 30%, surat berharga 35%, investasi langsung 20, investasi lainnya 10, emas 5. Itulah komposisinya yang sudah ditetapkan oleh ketentuan. Nah, kami tidak boleh itu melebihi dari rambu-rambu ini. Kalau lebih ya kita offside kan gitu kan? Bisa disemprit gitu kan, Bang Arif kan? Nah, kemudian mari kita masuk lebih mendalam ya Bang ya. Nah, saat ini kami tentu
dalam investasi langsung ini harus memilih, kalau mau investasi langsung ya, memilih investasi yang aman, sekali lagi tadi aman ya Bang ya, dan menguntungkan, bermanfaat maksudnya, memberi nilai manfaat. Nah dalam situasi yang pandemi akhir-akhir ini, kita kan tahu usaha-usaha itu banyak yang sedang mengalami kesulitan. Karena memang kenyataannya ekonomi sedang turun ya Bang ya. Iya, Dan betul. memang ya bagaimanalah memang lagi pandemi kan begitu kan seluruh dunia. Usaha apapun saya rasa saat ini hampir semuanya terdampak gitu Bang. Ya kan ya. Iya, iya. Kita lihatlah beberapa usaha-usaha retail juga bermasalah ya sebagainya lah yang seperti itu. Nah, kemudian investasi lainnya juga tentu kami juga bingung mau kemana kan gitu kan ya dalam keadaan ya kan kalau ada apa-apa kami juga nanti bisa terkena ketentuan ya. Kemudian yang memang ada pilihan ke investasi emas ya kan ya. Tapi kan plafon kami cuma 5% kan gitu ya, tidak boleh lebih. Kami sudah mulai masuk ke sana, cuman ternyata memang kalau secara umum orang menganggap investasi emas itu paling aman, menguntungkan gitu ya. Safe haven gitulah ya. Itu betul. investasi yang paling anulah kayak kita diam-diam saja dapat. Tapi ternyata menariknya di investasi emas itu kalau dia jangka pendek itu juga bisa muncul fluktuasi kerugian, Bang. Karena harga emas itu juga mengikut kepada fluktuasi dolar kan gitu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau jangka pendek tidak menarik. Tapi kalau jangka panjang, ya karena dia panjang itu mungkin menarik kan gitu ya. Iya, betul. Belum lagi kalau emas itu ternyata kalau kita beli dan jual itu ada istilahnya itu apa ya? Biaya transaksi, Bang. Oh, oke. Ada biaya transaksi. Seperti kita beli US dollar. Kalau kita beli US dollar waktu kita beli dan waktu nanti kita jual, itu kan kita kena itu, ya kan? Iya, ada selisih ya, Bang. Ada selisih. Iya, nah, ternyata pembelian emas juga dikenakan seperti itu, Bang. Iya, Dan jadi antara kita membeli dengan kita menjual, itu ada selisih 7% rata-rata. Oh, oke. Nilainya itu terkoreksi 7% gitu. Maknanya kalau kita berinvestasi di emas, kemudian kita dapat return 7%, itu impas sebetulnya ya, habis untuk ini aja. Iya. Menutup biaya transaksi gitu, Bang. Betul, betul. Jadi ini di sini kadang-kadang kalau nggak detail begini, secara umum orang menganggap untung aja gitu ya. Memang kalau jangka panjang mungkin biaya transaksinya terkoreksi ya karena cuma sekali 7% ya dikurangi. Betul. Tapi kalau kita memerlukan setahun 2 tahun itu masih belum untung, Bang. Masih inilah ya, masih. Lagi pula ternyata stok emas itu terbatas. Gitu. Kalau kita beli stok emas ini terbatas ya, tidak sebanyak yang kita bayangkan gitu kan ya keberadaannya. Karena emas dunia itu kan dikuasai oleh negara-negara maju, Amerika, ya kan ya, Rusia dan sebagainya, Eropa kan gitu ya, Bang, Inggris ya. Tapi di kita masih sedikit cadangannya gitu ya, yang dipegang oleh Bank Indonesia dan oleh Antam juga oleh yang lain itu masih sedikit. Jadi makanya kita cuma dikasih plafon 5% gitu kan Bang ya oleh peraturan. Nah, berarti kita pilihannya kan di surat berharga jadinya kan, Bang. Ya kan ya? Betul. Di surat berharga. Karena di yang lain-lain ini kondisinya tidak memungkinkan kita mendapatkan investasi yang aman dan menguntungkan tadi. Nah, jadi, saya ingin menekankan lagi ya, Bang ya, bahwa mengapa kami pun harus menjaga keamanan. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 itu, Bang. Pasal 53. Yaitu pasal tanggung renteng. Jadi kalau sampai BPKH ini mengalami kerugian, gitu kan ya Bang ya. Kemudian kerugian itu misalnya ya kan ya disebabkan karena kelalaian, gitu kan ya, atau ada hal-hal yang lain yang dianggap tidak cukup untuk memberikan perlindungan, gitu kan Bang. Maka kami yang harus menanggung kerugian itu, Bang. Coba Bang Arif bayangkan kalau misalnya ada rugi 100 miliar aja gitu kan ya. Terus kami ber-14 disuruh nanggung. Kan teler juga, Bang. Dari mana duitnya kan gitu kan? Ya kan? Ya, jadi itu bisa kena ke pribadi gitu, Bang Arif. Nah, kalau sudah sesuatu itu kena ke pribadi kan mestinya kita menjadi lebih ini gitu kan ya, lebih hati-hati. Dan undang-undangnya itu yang menyatakan begitu. Jadi itu juga satu proteksi kan gitu ya, Bang ya. Satu proteksi untuk kami berhati-hati gitu kan, Bang. Nah, kemudian tadi lanjut ya. Nah, kemudian karena di instrumen yang lain, surat
apa itu investasi langsung dan investasi lainnya belum memungkinkan. Sementara tadi emas juga ada kendala-kendala tadi kan yang ya. Maka kita sementara ini ya karena kami juga kan usianya baru 3 tahun ini Bang, ya kan. Ini Ya, kita ini ya. masih balita ini, bawah 5 tahun gitu ya. Jadi jangan juga dikira udah dewasa kan gitu ya. Jadi Ya. kami juga masih harus menyusun aturan main, ya kan ya, segala perangkat-perangkat yang juga hati-hati jadinya gitu ya, tidak sembarangan. Maka kami melihat instrumen yang bisa itu di surat berharga. Sehingga saat ini memang yang 70% yang investasi itu masih terfokus ya kira-kira 65%-nya itu di surat berharga gitu ya Bang ya. Nah, surat berharganya itu ada yang korporasi, ada yang surat berharga negara. Nah, surat berharga negara dari seluruh surat berharga itu memang 90% di surat berharga negara. Dan syariah ya, surat berharga SBSN. Surat berharga syariah negara. Nah, sedangkan 10%-nya lagi di suku korporasi. Nah, terkait dengan yang podcast Abang yang kemarin, memang ya sekalian saya sebutkan bahwa di suku korporasi itu tidak ada yang di Garuda, kan gitu ya. Tidak ada karena waktu itu memang pernah kita mendapatkan tawaran untuk investasi di Garuda. Wajarlah karena mereka juga mencari investor kan. Betul. Dan memang kan Garuda juga menerbangkan jemaah haji kan begitu kan? Dan juga jemaah umroh. Kalau dari sudut kewajaran mereka menawarkan ya wajar-wajar saja kan gitu kan ya. Tapi kan tentu kami sebagai pihak yang ditawarin tentu perlu melakukan pengkajian ya kan ya dan pendalaman. Nah, seperti itu. Jadi pada waktu itu memang keputusan kami belum berani kan gitu pada waktu itu. Sehingga ya sampai sekarang ya tidak ada kan gitu kan ya. Jadi nah dari suku korporasi ada 10%, tentu kami pilih juga suku korporasi ini yang aman dan menguntungkan ya kan. Kemudian kalau yang surat berharga negara ya tentu kalau dalam persepsi kita di dunia investasi ya Bang ya. Surat berharga negara itu resikonya 0. Kita kan hidup di dunia investasi ya Bang ya, di dunia investasi. Di dunia investasi itu kan ada ketentuan-ketentuan resiko investasi. Ada nilai-nilainya. Nah, pas kena di surat berharga negara, apapun, ya kan, apakah yang syariah ataupun yang non-syariah, di seluruh dunia itu berlaku begitu, Bang. Bahwa surat berharga negara atau kalau di Amerika kan ada treasury bill sama treasury bond gitu kan ya. Itu memang risk free gitu, Bang. Nilainya itu 0 gitu. Ya itu sudah menjadi ketentuan umum di dunia investasi. Jadi ya sudah berlaku. Makanya kita katakan kalau di situ ya aman. Ya itulah kira-kira. Jadi kalau kita kan pandangnya dari sudut investasi sebagai investor kan gitu Bang. Itu Bang sementara. Gimana? Oke, makasih Pak. Saya ingin melanjutkan ya Pak untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama tadi kan sebagian besar berarti di SBSN ya Pak Suhaji ya, sebagian besar di SBSN. Kan kemudian orang ketika bicara dana haji yang aman kan juga ingin bicara aman secara syar'i gitu. Nah ini kemarin kebetulan di kanal sebelah Pak, masih di lingkup FNN, di kanalnya Hersubeno Arif itu ada interview dengan Pak Muhammad Yasin, mantan Irjen dan juga mantan Komisioner KPK. Nah beliau mengatakan begini, bagaimana dikatakan SBSN itu syar'i kalau sebenarnya mereka sudah memberikan di depan return atau imbal hasil itu 5,47%. Karena kan kalau kita secara syar'i kan kita biasanya bicara format yang paling kita kenal itu bagi hasil gitu kan. Sementara ini di depan sudah dipatok nih 5,47%. Sehingga muncul pertanyaan, apa iya dia basisnya adalah syar'i? Padahal kan harus juga aman, harus juga secara syar'i itu sesuai gitu. Gimana ya Pak Suhaji kita bisa menjelaskan ini? Sekarang kita bicara syariahnya ya Bang ya. Iya. Oke. Kan kadang-kadang konteksnya harus pas dulu nih ya, bicara amannya atau bicara syariahnya. Sekarang bicara syariahnya ya Bang ya. Secara syariah itu kan ada beberapa akad yang dikenal Bang. Ya. Ada akad mudarobah. Ada akad musyarakah. Kan gitu ya. Kalau akadnya mudarobah dan musyarakah itu memang bagi hasil. Jadi kita hanya bicara nisbah. Ya kan ya, nisbah, rasionya.
Betul. Sedangkan berapa return yang akan diperoleh masih menunggu realisasi. Kan begitu, Bang? Yes. Iya. Nah, tapi kan tentu bisa ada namanya expected return, gitu kan ya. Walaupun kita Iya. memiliki tidak bisa menyebutkan bagi hasil dalam arti yang fix, tapi kan ada expected return, nilai yang diharapkan. Kalau enggak kan bagaimana menentukan nisbah kalau enggak ada expected-nya kan gitu kan Bang ya. Nisbah Iya, ini iya, kan tools iya. saja kan ya. Nah, itu kalau yang menggunakan akad mudharabah dan Musyarakah. musyarakah. Nah, namun kan ada akad yang lain. Ya, ada akad namanya ijaroh. Ijaroh itu artinya sewa. Iya. Jadi dianggap nanti pemerintah itu, kalau ini SBSN ya, pemerintah itu dengan akad ijaroh itu dia seolah-olah menyewakan barangnya kepada investor dengan imbalan return tertentu gitu. Kalau sewa kan boleh ditentukan ininya nilainya, Bang. Kan dia sewa kan gitu kan. Sewanya ini berapa setahun kan gitu kan. Fee-nya berapa? Fee itu, fee ya, ujroh kan gitu ya. Fee-nya berapa? Jadi kalau ijarah itu dia kayak fee jadinya, Bang. Ada lagi tentu akad yang lain, misalnya akad murabahah. Murabahah itu jual beli. Oke. Kalau jual beli kan marginnya sudah ada kan. Kalau margin itu kan misalnya untung ya kan. Untungnya berapa nih? Saya punya barang jual beli ya kasih untung deh setahun misalnya 5% atau setahun 10% gitu kan Bang ya. Itu jual beli. Jadi tergantung akadnya. Nah, kami rata-rata akadnya ada yang ijaroh, ada yang utamanya ijaroh gitu, Bang. Jadi kan ini memang harus di situ dan tentu begini. Kita juga harus yakin bahwa pemerintah itu di dalam menerbitkan SBSN, tentu bukan hanya pemerintah ya Bang ya. Semua lembaga-lembaga yang ingin mencari investor dalam bentuk suku, yang dia sebut suku ini ya, surat berharga, itu mereka harus mendapatkan fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, bahwa produk yang mau mereka luncurkan itu, yang akan dijual kepada investor itu sudah melalui kajian syariah. Jadi mestinya kita dan kami sudah mendapatkan bahwa memang suku yang dikeluarkan pemerintah itu secara syariah sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi tentu kan kita harus berpegangan ke situ yang ahli kan Bang. Kan bapak-bapak dan ibu yang ada di Dewan Syariah Nasional yang kita anggap memiliki kompetensi kan di bidang syariah yang sudah bisa melakukan kajian dan itu memenuhi kaidah compliant dari sisi syariah. Begitu Bang. Ya, Bang kembali ke tadi ke masalah, mungkin lebih ini masuk ke masalah aman. Kan ini kalau orang awam membayangkan begini ya Bang ya. Kalau satu institusi mengeluarkan surat berharga atau biasanya kan bahasa umumnya obligasi ya. Atau Ya, sekarang suku kalau kita sebutnya Bang. Suku ya. Itu kan pasti ada underlying asetnya gitu ya. Atau underlying projectnya gitu. Nah bagi orang awam agak susah Pak, mungkin bisa dibantu memahami. Kalau pemerintah menerbitkan sukuk gitu ya, itu yang jadi underlyingnya apa? Artinya di-relate ke apa Pak? Apakah ke project atau ke APBN atau kemana gitu? Itu si sukuk. Misalnya katakanlah menerbitkan 100 triliun misalnya gitu. Nah kemudian kan sebagian dibeli nih oleh BPKH kan menggunakan dana haji gitu. Nah itu kemudian relate-nya ke apa? Ke aset, ke project atau apa Pak Suhaji? Ya jadi suku-suku yang diterbitkan oleh pemerintah itu memang disebutkan bahwa underlying-nya itu pertama adalah proyek yang halal, ya kan ya, sesuai syariah. Artinya tidak digunakan untuk pembangunan untuk hal-hal yang mungkin. Sebetulnya mestinya pemerintah tidak mungkin kan membangun sesuatu yang tidak halal kan gitu ya Bang Arif ya. Tapi dia tetap harus mendeklar kan gitu ya bahwa proyek yang akan dibiayai dengan menggunakan dana dari suku ini, bukan hanya haji ya Bang Arif ya, suku itu kan yang membeli bukan hanya BPKH, suku itu dibeli oleh seluruh fund manager yang ada di Indonesia dan di dunia Bang. Jadi kami itu kalau mau ikut membeli suku, itu ikut lelang. Antri gitu, jadi misalnya Departemen Keuangan mengeluarkan pengumuman bahwa akan dijual suku seri sekian-sekian gitu kan. Untuk kepentingan ini jumlahnya misalnya untuk saat ini kami akan mengeluarkan 20 triliun misalnya gitu kan Bang. Nah kita bidding itu. Ikut lelang ya berarti Pak ya. Jadi kita mengajukan kami kan tanya kira-kira indikasi returnnya berapa nih kan gitu kan ya. Jangka waktunya bagaimana. Nah karena gini
tidak setiap suku juga kita akan beli karena belum tentu cocok dengan apa itu karakteristik yang kita inginkan. Kan kami ini kan punya dana haji itu kan jatuh temponya kan beragam-ragam tuh kan Bang. Ada yang tahun depan berangkat, tahun depannya lagi, yang paling panjang misalnya rata-rata 20 tahun kan gitu ya. Kan kami harus menjaga yang namanya matching fund gitu kan Bang ya. Jadi jadi kalau pada saat dia jatuh tempo itu pada saat dibutuhkan ada kan gitu kan ya, sehingga likuiditas dan solvabilitasnya itu kan terjaga. Jadi kami harus lihat, oh kita udah punya kok yang ini, nggak ambil kan gitu kan ya. Oh kalau yang mau diterbitkan misalnya mau yang 5 tahun, oh kita 5 tahun udah punya kan gitu kan, kita nggak ngambil kan gitu kan. Oke, terbitkan lagi misalnya yang 7 tahun kan gitu kan ya. Oke 7 tahun kita masih cukup atau kurang, oke lah kita ambil yang 7 tahun. Terus kita tanya returnnya berapa kan gitu kan. Expected tadi itu kan Bang, minimal kan gitu kan. Oh, expectednya sekian. Wah ini kalau menurut kita dibanding-banding sama yang lain masih ada yang lain nih yang lebih bagus. Nah kita nggak ngambil. Jadi tidak selalu yang diumumkan oleh Departemen Keuangan atau pemerintah itu kita ambil, enggak. Nah, jadi kita juga mempertimbangkan kan gitu kan ya. Oke. Jadi artinya saya mau sampaikan bahwa suku itu yang beli bukan hanya BPKH. Tapi seluruh fund manager, baik yang berbasis syariah seperti kami, ya kan, atau bank syariah juga banyak beli suku. Juga bank konvensional, mereka juga beli suku, nggak ada larangan kan gitu kan ya. Juga lembaga-lembaga keuangan internasional ikut membeli, makanya jadi rebutan kan, kesannya kan gitu kan Bang Arif. Karena dalam suasana seperti sekarang kan investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang dan liquid kan gitu kan ya banyaklah yang berminat kan gitu ya. Jadi kalau melihat, nah di situ ditulis pertama proyeknya halal, yang kedua adalah aset atau barang-barang sebagaimana disebutkan di dalam rencana pemerintah gitu Bang. Tapi kan tentu kami tidak deal dengan itu. Kami kan dealnya kalau surat berharga ya namanya Bapak terbitkan surat, kalau kami nanti pas butuh uang saya jual gitu aja. Nggak ada kaitan dengan proyeknya gitu. Karena begini ya Bang Arif ya, di dalam investasi syariah itu ada yang namanya sifatnya itu mutlakoh. Mutlakoh itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada pengguna dana. Dana itu akan digunakan untuk berbagai keperluan. Yang penting tadi itu halal. Kan gitu kan ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak halal. Kan gitu kan Bang ya, ada kriterianya. Dan dia tentu harus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian apabila nanti kami memerlukan uang, kalau dia tidak bisa membeli, ya kita jual di pasar. Jadi kita nggak ada urusan apakah proyeknya udah selesai atau belum, kan nggak ada masalah. Orang kita cuma investasi, kan gitu kan Bang ya. Dan memang karakteristik dari surat berharga negara itu adalah tradable Bang. Dia tradable, walaupun dia jangka panjang, dia tradable, bisa diperdagangkan dan liquid jadinya gitu. Jadi ya kalaupun ada project itu disebutkan itu kan sebagai underlying kan gitu kan ya, bahwa dia akan menggunakan untuk itu. Tapi artinya sepanjang masa suku itu itulah dia. Tapi apakah pemegang sukunya itu orang yang sama selama bertahun-tahun? Belum tentu Bang. Bisa jadi 5 tahun kami udah jual. Nah seperti tahun kemarin Bang, bulan Februari Maret kami ada jual karena ada keuntungan. Jadi kami bisa juga jual gitu. Ini ada keuntungan nih kalau dijual, dapat margin kan gitu kan ya. Nah, karena nilai sukunya naik, terus kita merasa ada peluang berinvestasi di tempat lain, di sini dapat untung, sana dapat untung kan gitu kan. Nah, kita ambil. Dan itu cepat. Nggak nyampe 1 hari begitu kita announce gitu kan ya, kita mau jual, udah langsung bidding gitu kan, cepat gitu. Jadi itu yang menunjukkan dia liquid gitu kan Bang. Jadi dan kalaupun sampai dia misalnya ada yang tidak membeli, sekarang ini ada malah pembeli baru yang standby. Itu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu standby dia. Jadi kalau misalnya nih pembeli yang lain lagi penuh semua gitu kan, Bank Indonesia yang terakhir, karena dia udah bisa beli di pasar sekunder. Oke. Jadi artinya di situlah Bang yang mau kita lihat. Baik,
Pak, saya mau dalamin sedikit lagi nih. Ini kan mewakili suara-suara yang beredar supaya Ya, ya, clear. ya, ya. Nggak apa-apa, Bang, ya kan? Ya Pak, ini kan seringkali begini ya, orang akhirnya mengaitkan dengan situasi keuangan negara. Ya, orang Oke. bicara misalnya defisit anggaran kita yang tahun lalu sudah di atas 1.000 triliun, hutang kita yang terakhir ini sudah di atas 6.000 triliun, dan setiap Ya, hari yang enam kita ribu dengar adalah, lima ratus. Ya. betul, yang kita dengar adalah pemerintah ini kayaknya pontang-panting nih nambah utang dan segala macam. Belum lagi kalau kita bicara tadi project-project yang underlyingnya itu. Yang misalnya kalau kita bicara katakan project infrastruktur, kita lihat banyak yang mangkrak, banyak yang katakanlah kereta cepat segala macam, sepi dan segala macam. Bahkan bandara gitu ya, bandara ternyata banyak yang tidak beroperasi setelah dibangun. Ada kemudian orang awam bertanya-tanya, kan ini dibelikan sukuk, yang sukuk itu dimasuk ke apa APBN lah ya, diolah oleh pemerintah begitu ya. Sementara keuangan negara kita ini bermasalah. Lalu bagaimana cara menjelaskannya bahwa it is still safe, itu aman walaupun kondisi keuangan kita, keuangan negara ya, sebagai pihak yang mengeluarkan sukuk itu sedang dalam kondisi katakan saja ada masalah. Gimana ya Pak cara kita menjelaskan itu? Oke, gini ya Bang ya, sebetulnya kami ini kan sebagai BPKH tentu sudut pandangnya sudut pandang investor ya Bang ya. Betul. Sudut pandang investor tentu kami dalam memilih investasi itu melakukan pengkajian. Jadi, kalaupun saya ini mau menjelaskan, tentu ini sudut pandang BPKH ya Bang ya. Iya, Ya, betul. sudut pandang BPKH sebagai investor. Yes. Bukan sebagai humas pemerintah gitu ya. Nanti Siap, pikiran kami siap. jadi humas pemerintah. Siap. Bukan, nanti dibilang, wah Iya. ini BPKH jadi humas pemerintah. Iya, Bukan ya. tenang. Nah, Ya. Ini sebagai investor, sebagai fund manager ya Pak ya? Sebagai fund manager, tentu Ya. kami waktu mengambil keputusan tentu punya pertimbangan kan gitu kan Bang ya. Oke. Nah, jadi yang mau saya sampaikan ini pertimbangan BPKH ya, bukan sudut yang lain-lain. Nanti jangan, pokoknya kalau ada yang bilang itu tolong abang bantu bantah ya, bukan mau jadi humas gitu ya. Ini karena abang nanya nih ya kan. Ya. Oke. Pertama, kalau dari sudut ini pasti kan bicara keuangan pemerintah ya Bang ya. Betul. Rasio hutang kita saat ini 41%. Oke ya Bang ya. Ya. Rasio hutang 41% itu kalau menurut World Bank dan IMF itu masih masuk kategori aman. Karena kalau kriteria dari World Bank dan IMF itu mencapai 60%, baru dia harus lampu kuning kan gitu, bukan lampu merah Bang, lampu kuning aja gitu kan ya. Ini rasio hutang terhadap PDB ya Bang ya? Iya Pak. Ya, rasio hutang terhadap PDB itu 41 sekarang ya Bang ya. Iya. Nah, saya mau kasih pembanding ya Bang ya. Ini pembanding aja. Tahun 2005 rasio hutang kita terhadap PDB itu mencapai 47%. Tahun 2005. Oke ya Bang ya. Terus kemudian dia menurun sampai tahun 2012 itu paling rendah 23%. Oke. Tapi kemudian dia naik lagi sampai sekarang jadi 41. Jadi maknanya 41 ini pun yang sekarang tinggi masih di bawah tahun 2005 kan gitu kan Bang? Karena kita udah pernah di tahun 2005 45%, lebih 47. Satu ya Bang ya. Jadi menurut kami, oh ini siklus aja kan gitu kan ya, karena kita juga pernah mencapai rasio yang seperti itu. Yang kedua, komposisi hutang kita dari yang 6.500 triliun itu Bang, 70% dalam bentuk surat berharga negara. 70% Bang ya. Nah 70% itu, maaf Bang, 87% dalam surat berharga, 70%-nya dalam bentuk rupiah. Oke, denominasinya rupiah ya? Rupiah. Saya koreksi lagi tadi Bang ya. Dari 6.500, 87% dalam bentuk surat berharga negara. Sisanya itu dalam bentuk pinjaman multilateral. Jadi 13% itu pinjaman multilateral. Sedangkan 87% surat berharga negara. Dari 87% itu 70%-nya adalah denominasinya rupiah. Seperti kata Abang. Maknanya hutang itu dalam rupiah. Kalau dalam rupiah, kan itu masih lebih terkelola. Tidak ada tekanan US dollar. Tidak ada tekanan currency. Sebagaimana terjadi tahun 1998. Ya kan Bang ya? Itu kan karena tekanan US dollar itu yang membuat kita gonjang-ganjing ya Bang. Ya, dari mulai masalah nilai tukar kan awalnya dari nilai tukar. Nah sekarang
tentu lebih manageable karena dalam bentuk rupiah dan hutangnya itu berarti kan lebih mudah. Kalau rupiah itu kan pemerintah ini dalam konteks kami ya Bang ya. Pemerintah itu punya kuasa dua Bang. Satu, bisa memungut pajak. Oke. Memang kan negara asalnya dari pajak pendapatannya kan Bang. Yang kedua dari bisa jadi kalau ini bisa menerbitkan uang kan gitu kan. Walaupun itu tidak populer ya. Tapi kan ini kan sudut pandang investor ini kan Bang. Oh kan dia kalau mau bayar ya nggak apa-apa, dia bisa ngeluarin uang kan gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan, aman. Jadi itu yang kedua ya Bang ya. Nah, yang ketiga, Indonesia itu masih masuk kategori investment grade. Jadi kalau kita mau berinvestasi itu Bang, lembaga yang kita mau investasi, kita tanya berapa investment grade-nya dia. Yang paling tinggi triple A Bang. AAA kan gitu ya. Triple A. Kemudian yang kedua double A. AA. Terus yang berikutnya single A. A gitu kan Bang ya. Berikutnya di bawahnya triple B. Nah, di bawah triple B sudah nggak masuk investment grade. Yes. Nah, jadi hanya sampai di triple B. Indonesia sekarang triple B. Oke. Jadi dia masih masuk kelayakan investasi. Itu yang memandang orang luar. Karena ini kan yang memberi penilaian kan S&P, Moody kan gitu ya Bang ya. Betul. Nah, jadi itu artinya mereka yang menilai. Dan sebagai contoh ya Bang ya, kita tahun 92 kita juga triple B. Oke. Tahun 92. Kemudian menurun di tahun 97 double B. Di tahun 98 itu 98 99 ya Bang ya. Itu triple C. Oke. Jadi kan kalau tadi kan triple A, double A, triple B, double B, single B, triple C. Oke. Kan gitu kan ya, turun lagi. Kita di situ triple C, turun. Kemudian perlahan-lahan mulai 2003 naik lagi single B. 2003. Terus sampai sekarang triple B. Jadi kan maknanya ini juga menunjukkan gitu kan Bang ya, ini ada penilaian investasi yang membaik. Ya walaupun memang kalau sekarang karena ada pandemi, triple B-nya memang ada sedikit koreksi, outlook-nya negatif. Ya wajar karena memang kan lagi begini, semua negara juga mengalami kan gitu kan Bang ya. Jadi menurut kami kondisinya baik kan gitu ya, dalam arti tadi yang pertama kan masih masuk investment grade yang paling utama. Jadi negara kita masih dihitung sebagai negara untuk berinvestasi. Yang terakhir Bang, cadangan devisa. Ya. Cadangan devisa kita saat ini adalah 138 miliar US dollar. Oke, 138 ya Pak ya? 138. Oke. Kita mengalami cadangan devisa yang paling rendah itu tahun 92. Sebentar ya. Itu sekitar 20 miliar dolar teman. Jadi artinya tahun 90-an itu 20 miliar dolar, sekarang sudah 138. Maknanya kan semakin lama semakin bagus pemupukannya. Nah, berdasarkan 4 indikator ini gitu ya Bang ya. Pertama dari sisi rasio hutang terhadap PDB, ya kan Bang ya. Kemudian ternyata komposisi hutang kita dalam rupiah, sehingga lebih manageable kan gitu ya Bang ya, dalam mengatasinya tidak ada tekanan currency. Kemudian yang ketiga kita masih masuk investment grade. Kemudian cadangan devisa kita juga terus meningkat. Yang kami beranggapan menurut hitungan kami sebagai investor ya aman gitu Bang. Oke. Kira-kiranya. Jadi kan ada dasarnya kan kita mengatakan aman. Ya, kalau yang lain-lain yaitu kami bukan orang makro, nggak ikut-ikutan lah Bang kan. Iya, karena gini Pak, ini mungkin komparasi aja. Karena juga ekonom yang mengkritisi ya, kalau kita bilang aman dari sisi rasio utang terhadap PDB mungkin kelihatannya bagus. Tapi kan debt service ratio kita turun naik drastis. Kemudian juga tax ratio kita turun terus belakangan, sehingga banyak juga yang meragukan kemampuan negara di dalam kemudian membayar utang ini. Pak Suhaji. Kami pun menganalisa ke situ juga, ya kan. Tapi Bang ya, sekarang ini di tengah suasana yang lain lebih buruk, maka surat berharga negara
paling aman gitu Bang. Ya kan? Oh, oke. Compare to others opportunity ya Pak ya? Ya, coba sekarang Abang Oke. sebutkan mau di mana kami mau masuk kan gitu kan? Oke, oke, oke. Baik, baik. Pak Suhaji, saya ingin ke yang ini kan selain sukuk atau SBSN kan juga ada alternatif di sukuk korporasi ya Pak ya? Ya, ya. Tadi Pak Suhaji sudah stated, alhamdulillah nggak ada yang di Garuda nih, karena kalau ada yang di Garuda Iya. nih, aduh apes banget nih kemarin kan. Iya, 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 iya. Nah, Pak Suhaji boleh kasih contoh Pak beberapa mungkin yang besar-besar di mana dana haji ini ditanamkan di suku korporasi yang mana aja ya Pak Suhaji? Nah, ini saya khawatir ya kalau kita sebut ini kan masuk kepada hal-hal yang sensitif ya. Oh, Karena nanti oke. begitu saya sebut, nanti dikejar itu perusahaannya kan gitu kan. Atau Tapi gini saya Pak, kategorinya aja. BUMN ada nggak Pak ya? Sukuk BUMN BUMN ada, ada. tapi Tapi BUMN dijamin yang yang sehat bagus. Pak ya? Bukan BUMN karya, yang jelas itu aja Pak. Oh, Ya kan? oke, Karena oke, kalau itu kan oke. sedang jadi ini juga ya, Iya, sedang iya. jadi topik. Saya kalau ngomong ini aja sudah nggak enak saya kan, tapi saya mau pastikan tidak kan gitu ya. Tidak ada di BUMN Karya Pak ya, karena mereka kan sekarang lagi jual rugi jalan-jalan tol Pak. Nah, ya itu juga dulu ya kita artinya Bang Arif tahu sendirilah, kami sendiri itu harus hati-hati karena kami bisa kena tanggungan enteng tadi. Kalau Oke, sesuatu itu oke. mengalami kerugian, kami yang disuruh ganti. Coba. Ya kan gimana coba Bang ya kan? Berarti Udah Pak kita Suhaji di mesti sini. dan teman-teman mesti siap-siap nih ya. Ya itu makanya. Nah, Oke. itu tentu sebagai wujud kita ingin aman kan gitu kan. Iya, iya, Tidak main-main kan gitu kan. iya. Pak Tidak Suhaji, saya ingin main-main. flashback agak ke belakang. Ini kan waktu ini bertepatan kayaknya dengan saat BPKH itu diresmikan di 2017 ya Pak ya. Ya. Waktu itu orang tuh akhirnya flashback lagi. Pak Jokowi itu stated dia ingin agar dana haji itu diinvestasikan di infrastruktur. Nah, sehingga kemudian orang nih belakangan jadi bertanya-tanya nih, ini diinvestasikan di infrastruktur apa enggak gitu kan? Nah, di Ya. berbagai kesempatan Pak Anggito Abimanyu mengatakan enggak, tidak ada di infrastruktur. Nah, sementara Presiden tuh menginginkan agar dana haji dimasukkan ke infrastruktur. Ini penjelasannya gimana ya Pak Suhaji? Saya kira sepengetahuan saya, Pak Presiden itu waktu kita habis dilantik memang ada mengatakan, itu kan dana-dana haji itu jangan nganggur, harus dioptimalkan pada kegiatan-kegiatan yang aman dan menguntungkan. Begitu pesannya. Tapi tidak ada menyebut infrastruktur. Kalau Cuman di kan rekamannya kadang-kadang ada kan, Pak? Di rekamannya ada Pak? Kata-kata di rekamannya ada infrastruktur. oh, saya nggak tahu ya. Tapi yang Ya. sepengetahuan saya nggak. Tapi oke, kita ini kan lagi ya Iya. Bang ya. Ya. Saya nggak mau berdebat. Tapi yang saya dengar tidak. Cuman itu kan istilahnya itu kan pandangan beliau. Oh, oke. Tapi kan itu bukan perintah. Iya, iya, Apalagi kami ini, mohon maaf bukan maksudnya apa-apa ya. Kami ini adalah lembaga publik ya, lembaga hukum publik yang bersifat mandiri, independen. Jadi sepanjang saya selama ini bekerja di BPKH, Bang Arif ya, saya melihat ya, saya mengalami sendiri. Saya tidak dalam konteks. Saya sekali lagi, saya hari ini bukan mau jadi humas pemerintah, bukan ya. Saya cuma mau mengatakan apa yang ada kan gitu kan ya. Siap. Presiden itu tidak pernah memberikan arahan untuk kami berinvestasi dimanapun. Tidak pernah. Wapres juga tidak. Menteri-menteri juga tidak. DPR juga tidak. Jadi beliau-beliau itu dalam pandangan saya ya sebagai selama beberapa sangat menghormati independensi BPKH itu, Bang. Beliau itu sangat menghormati independensi BPKH. Jadi tidak ada itu kalian ke sana ya, kalian ke sini ya, gitu kan ya, nggak ada. Tapi kalau namanya bicara-bicara kan ya kita kan sebagai sebuah arahan ya kita dengarkan gitu kan ya, oh boleh kita periksa kan gitu kan ya, boleh kita lihat gitu kan ya. Namun kan tentu kembali lagi kepada aturan main bahwa itu harus aman, harus menguntungkan, harus syariah kan gitu kan ya. Itu kami juga harus bertanggung jawab karena kalau terjadi apa-apa kan nggak bisa juga kita bilang kemarin yang nyuruh kan misalnya Bapak Presiden terus gimana kan nggak bisa kan. Ya. Kalau ada apa-apa kami alasan begitu pasti nggak diterima itu di pengadilan juga kan. Loh kok kamu kan independen katanya gitu kan. Kenapa memutuskannya tidak independen kan begitu kan. Jadi itu alhamdulillah terjadi di BPKH gitu Bang. Jadi kita sangat independen. Jadi dengan kata lain ini bisa fix dijamin bahwa BPKH tidak akan pernah menerima intervensi apapun ya Pak Suhaji ya? Ya, karena kami pertama dijamin oleh undang-undang. Yang kedua bisa kena ke pribadi Bang.
Oh, oke, oke, oke. Jadi ada dua hal ini kan gitu kan ya Iya, 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 yang iya. membuat kami tentu menjadi lebih berhati-hati Mhm, dalam hal mhm. ini kan gitu kan Bang. Oke. Gitu. Baik, Pak. Kalau tadi kan berarti investasi yang langsung ke infrastruktur kan tidak ya, tidak dilakukan. Tapi kalau sukuknya itu oleh negara, itu project underlying-nya infrastruktur itu memungkinkan ya Pak Sohaji ya? Jadi begini, sekali lagi, tadi saya katakan saya belum tuntas tadi, mohon maaf Bang ya. Bahwa Ya. dalam investasi syariah ini kan ada yang mutlakoh, ada yang Mhm. muqayyadah, Oke. muqayyadnya. Kayak mutlakoh itu istilahnya general investment, investasi Oke. secara umum. Jadi kita bertransaksi umum saja. Yang penting saya tahu proyekmu sesuai syariah, aman, ya kan ya, dan Mhm. memberikan return yang bagus, saya Mhm. ikut. Tapi Oke. bagaimana dia akan menjalankannya, ya terserah saja. Pokoknya kalau saya perlu, saya ambil, gitu aja kan. Saya nggak ada Oke. urusan dengan Oke. proyeknya, kan gitu kan. Iya, iya, Tapi iya. ada juga yang namanya mukayadah. Hmm. Mukayadah itu spesial, Oke. mukayad. Jadi dia ada, oke saya investasi, tapi misalnya nih ya, ini misal, Mhm. untuk infrastruktur, kan gitu kan ya. Oke. Infrastrukturnya Oke. mana, So ini. spesifik ya Pak Itu ya, bisa. spesifik gitu ya. Bisa secara prinsip syariah bisa. Oke. Tapi apakah kita bersedia atau tidak, itu kan lain masalah gitu kan Bang. Oke. Karena kalau misalnya mutlakoh, general investment, kita nggak merasa punya masalah apabila ini misalnya ya, misalnya ada infrastruktur, misalnya tadi contoh Kertajati belum menguntungkan, atau yang jalan di mana masih sepi. Kita nggak deal di situ. Kita nggak ada Hmm. persoalan dengan infrastruktur yang misalnya disebutkan itu, misalnya nih ya. Itu sebagai contoh ya, bukan mau Iya, bilang iya. bagaimana ya, itu sebagai contoh. Mhm. Kita nggak ada Mhm. masalah dengan infrastruktur itu kalaupun sekarang belum misalnya memberikan hasil optimal. Iya, iya. Karena kita nggak deal di situ, kecuali tadi mukayadah gitu Bang. Kecuali Oke, tadi kita oke. menyebut gitu kan ya. Ini Mhm, proyeknya mhm. ini. Dan ketika proyek itu belum menghasilkan, ya kita kena. Oke. Konsekuensinya di situ. Kalau Mhm. ketika proyek yang kita sepakat kita ada di situ ternyata belum menghasilkan, ya kita bisa kena. Maksudnya tidak memperoleh return, kan gitu kan Bang ya. Mhm, mhm, mhm. Tapi kalau mengenai surat hutangnya itu beda. Surat hutang itu ya hutang, mau bagaimanapun saya minta gitu kan. Mungkin di Oke. situ kan bagi hasilnya. Ini kan surat hutang Bang. Mhm, Ini mhm. berhutang. Kapan aja saya tarik gitu kan. Kita juga Iya, kalau iya, berhutang kan begitu. Nggak peduli iya. kondisi kita. Kalau kita memang punya hutang ditagih ya dibayar kan gitu kan. Oke. Tentu mungkin dia akan mengatur keuangannya agar yang ini belum dibayar, kita yang dibayar, kan bisa juga kan gitu kan Bang Iya, ya. iya, iya, iya. Sesuai dengan kadar hubungan di antara kita kan gitu kan. Gitu Oke. Bang. Jadi Iya, clear ya. Jadi siap. secara syariah mungkin, tapi apakah kita bersedia? Belum tentu kan Mhm. gitu kan Bang. Artinya selama ini akadnya itu yang mutlakoh ya Pak ya? Bukan yang Mutlakoh, mukoyah? Ah, oke, oke. mutlakoh. Baik, Jadi baik. kita nggak menyebut project spesifik di mana gitu. Siap. Karena kita juga menghindari yang kejadian seperti itu kan Bang. Misalnya wah Mhm, ini mhm. isarannya belum nih gitu kan. Nah kan Iya, iya, jadi iya. ya, kitanya yang repot nanti kan gitu kan. Jadi kita Baik. bertransaksi dengan seluruh pendapatan pemerintah gitu. Oke, jadi secara imajiner kita bayangkan underlying dari sukuk yang dibeli BPKH itu adalah the whole pendapatan dari government ya Pak ya? Berarti Ya, gitu ya? Kira-kira dari melihatnya seperti itu? proyek-proyek semuanya itu. Oke, baik, baik. Proyek-proyeknya blended gitu. Apanya Ya, proyek-proyeknya itu apa? Pool of fund lah gitu ya. ya, ya. Banyak gitu. Tidak satu menyatu. Baik, Pak Suwaji, saya punya pertanyaan terakhir nih. Saya sudah menyita waktu Bapak cukup banyak. Ya, oke, Punten. oke. Ini yang terakhir, Pak. Jadi kalau saya lihat di laporan keuangan 2020, Pak, yang unaudited, ini kan kalau saya lihat selintas itu, misalnya kalau kita lihat dari 2019 ke 2020, itu investasi itu meningkat, Pak. Saya hitung nih peningkatannya 51,14%. Dari sekitar 60 triliun menjadi sekitar 90,7 triliun. Itu angka kasar yang saya lihat. Tapi menariknya Pak, kalau saya masuk ke laporan arus kas dan kemudian saya lihat penerimaan nilai manfaat, itu justru terjadi penurunan Pak. Di 2019 itu ada sekitar 9 triliun dan di 2020 itu ada 8 triliun. Jadi ada turun 6,79. Nah ini gimana ya Pak kita menjelaskannya, dana yang dialokasikan untuk investasi itu meningkat di atas 50%, tapi kemudian nilai manfaat yang kita terima itu justru turun sekitar 6,79% Bapak. Saya tidak tahu data yang Bang Atif gunakan itu yang mana ya.
Ya, ini laporan Tetapi, keuangan 2020 yang unaudited, Bapak. jadi begini, eh, memang nilai investasi kita, tadi kan gini Bang ya, kalau kita membaca nilai investasi itu sebetulnya mengandung dua makna. Oke. Ada penempatan, ada investasi. Tapi ini yang saya ambil yang penempatan tidak, Pak. Saya hanya ambil dari fixed asset, yang investasi saja. Jadi yang Ya, saya tidak memasukkan yang penempatan. di angka yang punya Bang Arif itu bagaimana? Saya mohon maaf tadi saya mungkin Ya, tidak terlalu. jadi di 2019 itu ini investasi, saya ambil dari fixed asset, itu nilainya adalah 60 triliun lebih. Sementara 60, oke. ya, di 2020 itu menjadi 90,7 triliun. Berarti meningkat Ya, sekitar 51,14 triliun, Pak. Tapi kalau saya lihat oke. dari penerimaan nilai manfaat, kan kalau orang awam melihatnya return, Pak ya, Ya, atau imbal hasil. ya. 2019 itu 9 triliun lebih, 2020 itu hanya 8,4 triliun. Artinya terjadi penurunan 6,75%. Pak Suhaji. Saya rasa mungkin mohon maaf saya rasa itu keliru Bang datanya. Jangan ya. Karena pendapatan kita di tahun 2019 tadi ya, total itu sekitar 7 triliunan, Bang, bukan 9. Oke. Ya, dan kemudian di tahun 2020 naik sedikit. 7, tidak banyak tapi sekitar 200 miliar naiknya. Oke. Jadi tapi masih di angka 7. Oke. Oke. Kurang pas ada 7,4 di tahun 2019 dan 7,6 di tahun 2020. Jadi tidak sampai 9. Mungkin itu tadi nanti letaknya. Jadi meningkat Bang ya. Meningkat. Kalau memang meningkatnya 200 miliar, tapi ada satu yang menarik bahwa karena sebetulnya angka 7,2 atau 7,4 atau 7,6 itu kan bukan hanya dari investasi yang 70% tadi, tapi juga dari penempatan yang 30%. Yes, yang betul. Di bank tadi Bang. Yang di bank. Yeah. Nah, yang penempatan yang 30% di bank itu memang akhir-akhir ini kita tahu ya tingkat penjaminan LPS itu menurun, Bang. Nah, di tahun 2017, 18, 19 awal itu masih berkisar di antara 6 sampai 7 penjaminan. Sekarang penjaminan itu cuma 4. Jadi artinya porsi pendapatan dari komposisi penempatan turun. Oke. Secara agregat dia juga menimbulkan dampak penurunan. Nah, mungkin agak lumayan karena di investasi agak naik. Jadi kalaupun dia turun, ada yang naik. Makanya naiknya cuma 200 kan gitu kan Bang? Miliar. Oke. 200 miliar. Jadi tapi sebetulnya dia tetap naik. Cuman ada dinamika tadi kan Bang. Karena yang dari pendapatan itu turun dia. Karena memang semuanya turun. Abang kalau punya uang, bandingkan aja deposito setahun yang lalu dengan sekarang. Yes. Cuman 4% masih dipotong pajak 20%, ya kan? Berapa kan gitu. Nah, kalau di BPKH alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah dapat dukungan kebijakan dari pemerintah, BPKH bebas pajak. Oke. Bebas pajak. Jadi semua pendapatan BPKH itu langsung bisa digunakan untuk kemaslahatan jemaah haji. Tidak lagi ada dipotong pajak. Lumayan itu Bang. Alhamdulillah. Kita apresiasilah sama pemerintah ya. Memang kan namanya dikasih kelonggaran, kita apresiasi dong, bukan mau jadi humas kan Bang ya. Siap. Tenang. Oke. Pak, jadi kalau ini sebagai kesimpulan, jadi kalau kemarin nih tahun 2021 ini jamaah haji kita tidak berangkat, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ketidaktersediaan dana ya Pak ya? Tidak ada Bang. Oke. Tidak ada. Jadi sekali lagi itu tidak ada karena kita saat ini memiliki likuiditas tidak terbatas Bang. Kan yang di bank itu kan ada 50 triliun. Sedangkan kebutuhan untuk berangkat 100% saja, kalau kita berangkat 100%, itu normal ya, 200 itu 15 jemaah triliun. Ya? 200.000 jemaah itu 15 triliun Bang. Oke. Itu kalau full berangkat. Apalagi berangkatnya nggak full, cuma 5%, 10% kan tentu jauh sekali kan. Iya. Jadi kalaupun kami itu punya di ketentuan itu harus menjaga likuiditas haji itu 2 kali musim haji Bang. Oke, berarti 30 triliun ya kurang lebih ya. Kalau normal 30. Berarti Oke. Sementara sekarang ada 50.
Berarti kan berlebih kan? Oke. Itu kalau berangkatnya normal kan gitu kan Bang. Padahal ini berangkatnya nggak normal, cuma sedikit kan. Kemarin kalau jadi cuma 5% atau 10% saja. Tentu jauh sekali di bawah kebutuhan yang kami siapkan. Belum lagi kalaupun katanya investasi dana jangka panjang yang seperti suku tadi, dia juga tradable kan. Bisa diperdagangkan. Kalau suatu saat kita butuh uang, tinggal dijual aja kan gitu kan Bang. Jadi insya Allah likuiditas BPKH itu kuat gitu lah Bang. Kalau siap. Baik Pak Suhaji, kita sudah tiba di penghujung dari obrolan hangat kita Pak. Terima kasih sekali lagi atas beberapa informasi yang diberikan. Salam untuk Bapak dan Ibu di BPKH, semoga tetap bisa amanah menjaga dana umat dan mengembangkannya. Oke, baik guys, itu tadi ujung obrolan gue dengan Pak Suhaji. Semoga bisa memberikan banyak informasi yang menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini ada di benak lu sekalian. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.